dan runcing ke bawah. Jadi disanggah ya sedikit tergelitik ya. Barangkali Pak Hakim Mahkamah Agung juga harus tahu bagaimana proses peradilan di bawah di daerah, realitanya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Cepi Biasa. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau sudah saya kenal sejak lama dan aktif dalam kemasyarakatan. Tetapi yang akan kita bahas di sini ada satu momentum yang memang saat ini tengah berjalan dan tentunya ini sebuah catatan sejarah baru bagi masyarakat kita di Tasikmalaya khususnya. Sudah bersama saya Kang Purkon. Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum masuk ke ke pembahasan, ini saya kepo dulu nih kesibukannya sekarang gimana, Kang? Kira-kira ini. Untuk kesibukan kali ini ya mungkin saya masih tetap lah. Masih tetap milik masyarakat ya. Masih tetap di madrasah, masih tetap di lembaga kelurahan, ya. Juga masih tetaplah kita nguli di salah satu showroom yang ada. Jadi tetap tidak bisa lepas dari persoalan komunal masyarakat begitu ya? Itu sudah jadi panggilan hati ya. Jadi sama, ya. Saya juga tadinya kita di masyarakat itu hanya bukan namanya pengabdian lah. Mungkin karena masyarakat ini mau tidak mau kita harus peduli, ya, gitu kan. Betul. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Mungkin itu gayaan orang gitulah. Benar. Oke Kang, di sini saya tertarik ya ketika mendengar ada salah satu kades ya. Di Kabupaten Tasikmalaya yang masuk nominasi sekarang 300 besar ya. 300 besar. 300 besar Paralegal Justice Award. Wah, ini keren nih. Wah, keren banget. Keren. Kang, sosoknya ini nama lengkapnya beliau itu siapa sih Kang? Karena saya kenalnya Kang Alpi aja gitu. Kalau tidak salah, saya mengenal beliau itu sekitar tahun 2014. 2014. Ya, kala itu sebetulnya saya itu berteman dengan istrinya Kang Alfi. Ya. Kalau dia itu sering nganterin istri ya, ke kantor. Terus saya lihat, saya ngobrol-ngobrol yang namanya teman dijajab oleh suaminya, kita ngobrol lah, biar enak. Ngobrol-ngobrol dengan beliau, ternyata kita nyambung, nyaman. Nyaman. Kalau nggak salah namanya Ahmad Alfi Hariri. Gitu. Kebetulan yang jadi saya heran, beliau itu sedang kuliah. Oh. Dulu itu 2014 beliau kuliahnya di 3 tempat, bayangin. Satu di SH di hukum, 2 di ilmu pemerintahan juga, gitu kan. Saya sempat bertanya, kan gak liur itu kuliah itu ya. Kalau kita saja, misalkan untuk kuliah satu jurusan saja, liur gitu ya. Apalagi beliau dulu 2 jurusan sekaligus, gitu kan. Luar biasa. Di samping itu kita sempat berbincang dengan beliau, apa kegiatan beliau, subhanallah sekali ya. Itu patut kita contoh. Di di selain dia kuliah, dia juga dulu sempat juga ngajak ke saya itu membuka sekolah MPR Masigit. Nah itu jalan sampai sekarang Kang? Kalau melihat itu masih jalan sama rekan-rekannya, gitu kan. Yang dimaksud dengan sekolah MPR Masigit ini gimana orang-orang yang dulu yang disebut termarginalkan lah ya, atau mungkin itu terlalu ekstrim, orang-orang pinggiran yang ingin sekolah karena keterbatasan waktu. Beliau memanfaatkan MPR Masigit atau kalau bahasa Indonesia MPR Masjid lah.
untuk bisa belajar. Hmm. Yang saya sangat kagumi sampai saat ini ada salah satu mungkin murid beliau dari MPR Masigit ini lulus sampai dengan S1. Bayangin. Nah, keren. Itu yang membuat saya luar biasa, subhanallah gitu kan. Nah, selain itu Kang, karena saya juga mengetahui sosok beliau itu aktif dalam berbagai permasalahan, mengurusi masyarakat bukan hanya di daerah pemerintahannya saja, tapi juga kota juga katanya beliau kan seringkali terlibat gitu. Yang akan ketahui sejauh mana Kang? Kebetulan kedudukan saya adanya di kota, bukan di kabupaten, dan alhamdulillah dengan izin Allah beliau salah satu pemimpin menurut saya yang bijaksana, juga alhamdulillah bisa mengangkat desanya gitu kan. Kalau saya secara pribadi dari warga kota Tasikmalaya melihat beliau dari sisi sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan hukum itu sangat saya rasakan. Salah satu contohnya ketika misalkan dulu ketika tidak punya rumah sakit Kabupaten Tasikmalaya itu kan otomatis di RSU lari ke kota RSU Dr. Soekarjo. Kita selalu kerjasama ketika misalkan ada yang membutuhkan darah. Nah, sampai saya pun sebetulnya Kang, terus terang saya itu paling takut donor itu Kangnya. Ini kali jarum gede gitu kan. Berkat dorongan beliau hari ini saya pun alhamdulillah gitu kan. Dia mencontoh untuk mendorong darah kan nggak sakit donornya itu. Nah, itu juga nggak dilihat ini pasiennya dari mana. Tapi karena dorongan beliau itu mencontohkan dengan praktek, bukan dengan obrolan. Sehingga saya hari ini pun ikut bahwa mendonor darah itu sehat. Nah, itu soal donor darah itu katanya rutin Kang. Itu setahu Kang kapan jadwalnya biasanya? Biasanya itu 3 bulan sekali Kang. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kita sering ketemu ya, kadang-kadang di PMI kota, kadang-kadang di RSU, kadang-kadang yang di Laswi. Gitu kita sering sharing lah. Apalagi misalkan punten-punten dalam tanda kutip kalau ada masalah tentang kesehatan, beliau itu secara advokasi, kebetulan beliau juga salah satu bergerak di bidang hukum, dia advokasi masyarakat ketika membutuhkan. Gitu. Kang, ini kan paralegal ini merupakan satu penghargaan yang luar biasa ya. Dari Kemenkumham langsung. Dan menurut Akang, apakah memang benar-benar layak sosok Kang Alpi ini menerima penghargaan ini dan apa dasarnya Kang? Kalau saya pribadi ya, tanpa intervensi dan netralitas, mungkin kedekatan saya hanya sekedar teman, gitu kan. Saya melihat sosok beliau itu sangat tepat sekali. Satu, beliau berkompeten dalam bidangnya. Dia merupakan ahli hukum, MH gitu kan keluarga. Kedua, beliau juga advokat, gitu sebelum jadi kades kali ini ya. Beliau yang saya lihat diutamakan, yang terutama beliau membantu secara hukum masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang terdolimi baik itu oleh pemerintah ataupun pengusaha. Beliau selalu tampil ke depan, gitu kan. Jadi beliau tanpa pandang bulu, tanpa punya uang atau tidak punya uang, beliau maju terus, gitu kan. Oh capek lah kan, gitu kan. Dari nama gitu kan. Yang saya lihat itu beliau tanpa melihat apakah ini beruang atau tidak, tapi yang dikedepankan adalah beliau keadilan. Gitu. Selain bidang hukum Kang, karena saya juga melihat di desa yang beliau pimpin itu kan masih terdapat budaya-budaya lokal gitu, yang juga mungkin tidak lepas dari peran beliau. Salah satunya Kang yang akan tahu yang di sana tetap masif dilakukan oleh masyarakat apa Kang? Itu apa yang saya tahu, beliau kemarin itu mendapatkan salah satunya yang mengangkat, beliau bisa mengangkat desa wisata. Desa wisata, nah ini yang menarik nih. Desa wisata itu kan beliau mendapatkan SK dari Bupati. Bupati. Yang keturunannya itu 1000 desa wisata dan termasuk nominasinya itu salah satunya adalah Desa Mandala Mekar.
itu melalui Bapak Menteri ya Sandiaga Uno, terus dijabarkan oleh Bupati Kota Tasikmalaya. Nah, saya sangat tahu sekali ya, karena ini bulangkep ya, kalau bahasa sendiri itu bulangkep. Kebetulan apa namanya, sepupu beliau itu teman saya SMP. Oh, Gitu kan. Saya tahunya ketika kita sama-sama ke Mandar Makan. Namanya Pak Geni. Pak Geni, tahu gitu. Dia mengangkat, beliau mengangkat bagaimana desa yang tertinggal itu menjadi maju kan. Ya. Itu di sana ada apa aja yang sekarang yang saya lihat? Satu, dari segi ekonomi masyarakat, otomatis dengan mengangkat desa wisata, itu ekonomi masyarakat itu meningkat. Kedua, otomatis desa ini tadinya desa tertinggal lah ya. Sekarang infrastruktur beliau itu di wilayah beliau itu sudah bagus. Hotmik kalau nggak salah kemarin beliau sekitar 40 berapa kilo saya lupa lagi ya. Tapi yang tadinya jalan Galitu, jalan berlubang itu menjadi jalan hotmik yang mulus. Ya kan, itu untuk ekonomi masyarakat sangat berpengaruh sekali. Kedua, dari segi ekonomi, ini masyarakat di sekitar pinggiran, pinggiran, yang dimana hari ini yang sedang tren itu desa wisata, dimana dengan adanya wisata, ekonomi masyarakat yang tadinya kita melihat melihat misalkan membuat opah, UMKM membuat misalkan gogolo. Ternyata bagi orang kota itu mahal sekali, mahal. Ya. Terus nasi ketan, nasi ketan yang tadinya tidak terangkat, diangkatlah oleh beliau, sehingga menjadi sosok penentu. Salah satunya menurut saya itu di desanya Bapak Pembangunan lah. Bapak Pembangunan ya. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Kang, kalau secara personal ya Kang. Tapi ya ini apa ya namanya? Hasil dari perjalanan bersama-sama mungkin ya. Pernah nggak misalkan ada saudara Akang atau rekan Akang yang memang sudah dibantu oleh beliau? Oh, kalau saya sendiri saya sangat merasakan. Kebetulan saya nggak bisa diucapkan lah. Salah satu perusahaan yang tadinya bisa dikatakan gulung tikar. Ini otomatis perusahaan ini harus mengeluarkan pesangon. Kalau misalkan kebetulan saya pernah di perusahaan tersebut, sehingga kalau misalkan kita untuk melawan perusahaan, itu kan kita harus nyewa pengacara. Beliau dengan enaknya menawari saya, yuk teman-teman kita berjuang bersama, kita jangan pikirkan dulu tentang keuangan, tapi kita pikirkan nasib kita ke depan. Itu yang sangat bagi saya pribadi itu mendekatkan diri. Oh, ternyata beliau tidak mengutamakan keuangan, tapi lebih mengedepankan kemanusiaan. Gitu. Alhamdulillah teman-teman saya di salah satu perusahaan 65 orang ini mendapat pesangon yang tadinya tidak mungkin mendapat pesangon karena kita melawan perusahaan yang besar. Tapi berkat beliau, kerjaan beliau, arahan dari beliau, tanpa uang sepeser pun beliau membantu kita. Tapi kan kalau secara gaya kepemimpinannya sendiri, menurut Akang warnanya seperti apa sih sosok Kang Abi ini? Kalau yang saya rasakan, beliau orangnya santai tapi tegas. Jadi beliau bisa menempatkan diri. Gimana menempatkan diri itu seperti di mana kita bisa bercanda dengan beliau. Kalau misalkan sesi-sesi yang bermain, kita bercanda lah. Dia tidak ada sekat. Gitu kan? Berarti humble ya? Humble, tidak ada sekat. Tapi kalau sudah serius, dia serius. Gitu. Jadi dia bisa intinya menempatkan diri atau humble tersebut lah. Kang, mungkin ada pesan nggak untuk beliau, kan sekarang nggak bisa datang ke sini nih. Yang ingin disampaikan apa?
Saya sangat respect sekali ke beliau. Mudah-mudahan dalam acara paralel dari penghargaan Menkumham ini, beliau yang didorong oleh Ya. Desi, Ya. KNPI, beliau mendapat yang terbaik. Yang terbaik. Juga mengajak pada semua masyarakat, salah satu mungkin dukungan beliau adalah satu dengan cara mendoakan beliau untuk selalu sehat dan selalu mengabdi untuk masyarakat. Dan kedua mungkin hari ini tidak lepas karena kita hari ini adalah dunianya dunia medsos, digital, maka hari ini kita harus mendukung dia minimal memvote. Nah itu gimana caranya Kang? Itu bisa membuka nanti di link paralel Kemenkumham. Nanti linknya ada, gitu kan? Nanti tampilkan ya, ditampilkan linknya, itu bisa diklik oleh teman-teman dan lalu mengklik nama Alfi Ahmad Hariri, SHMH. Ini untuk batas waktunya kapan Kang? Kalau untuk batas waktu yang saya ketahui ini sampai besok. Sampai besok. Sampai besok. Hari Sabtu tanggal 31 Mei sampai jam 12. Jam 12, berarti masih ada waktu lah, lumayan lah ini. Ya, jadi saya pun minimal mendoakan, maksimal itu memvote lah. Tidak seberapa, tapi ini untuk kebaikan kita. Betul. Gitu. Oke Kang, kayaknya segitu dulu ya. Oh ya, siap. Perbincangan kita ini masih hangat sebetulnya, tapi karena waktu. Dan tentu saja kita doakan yang terbaik untuk Kang Alfi, salah satu pemimpin di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berkiprah sudah sejak lama dan juga jasa-jasanya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Jadi tadi jangan lupa untuk voting beliau melalui laman website yang kita akan tampilkan di bawah ini. Dan Kang Purkon hatur nuhun pisan. Ya, sama-sama. Semoga sehat, sukses selalu, amin, lancar segala urusannya. Amin. Hatur nuhun, kita jumpa lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum.